Halo YouTube, selamat datang di channel Modif. Maaf ya, gua udah lama gak upload. Emang akhir-akhir ini lagi ada kesibukan ya. Di video kali ini gua akan ngasih tutorial buat kalian yang ingin upgrade Windows atau ganti Windows tapi masih mau nge-save data-data dari Windows yang lama. Kalian bisa ikutin tutorial di video kali ini. Kebetulan gua juga mau nge-clean penyimpanan karena game yang gua mainin udah mau update juga. Takut gua butuh penyimpanan buat update nanti ya. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja ke videonya. Di tutorial kali ini gua akan bagi jadi 3 tahap ya tutorial, dan yang keempat itu opsional ya. Yang pertama itu tahap menyiapkan partisi, yang kedua itu cara buat bootable dan ngebooting ke bootable-nya itu, yang ketiga itu adalah proses instalasi, yang tahap keempat yang opsional itu adalah kita akan menghapus salah satu OS yang kita install ya, yang antara Windows yang lama atau Windows yang baru. Jadi untuk tahap pertama kita akan menyiapkan partisi. Untuk menyiapkan partisi atau penyimpanan, pertama kita cek dulu jenis partisi penyimpanan pada device kita ya, antara MBR atau GPT. Cara kita cek dengan buka Command Prompt, tinggal kita ketik diskpart, enter, lalu ketik list disk, lalu enter. Akan tampil informasi tentang penyimpanan yang kita pakai ya. Jenis partisi penyimpanan ada di kolom sebelah sini, ada di kolom GPT, dan ada tanda X ya. Berarti jenis partisi ini udah pakai GPT. Sebaliknya, jika tidak ada tanda bintang, berarti jenis penyimpanan ini masih MBR. Mengetahui jenis partisi ini penting pada saat kita nanti ngebuat bootable Windows-nya ya. Selanjutnya kita akan buat partisi ya, tempat penyimpanan untuk kita install Windows ya. Nanti partisi ini akan nampung file-file untuk Windows yang baru ya, atau yang akan kita install. Sederhananya kita akan ngebagi penyimpanan hard disk atau SSD device kita agar nanti antara Windows yang lama dan Windows yang baru tidak tercampur. Caranya kita dengan klik kanan di aplikasi ThispC ini, ThispC namanya, lalu kita pilih manage. Pada akan tampil jendela komputer management kayak gini, lalu kalian pilih disk manager. Nanti akan tampil semua penyimpanan yang ada di PC atau device kalian. Pilih salah satu penyimpanan yang kita akan bagi dan akan dialokasikan nanti untuk nampung file-file Windows yang baru nanti. Untuk di PC gua udah cek di File Explorer itu yang ada yang namanya partisi Dimensi X, itu ada memori yang free 60 GB di partisi ini untuk kita alokasikan untuk nampung Windows yang baru. Nanti gua pilih partisi ini buat dikurangin memorinya dan akan dijadiin partisi baru ya. Caranya itu kita klik kanan di Dimensi X ini, lalu kita pilih strings volume. Kalian bisa lihat di bagian size of variable string space, kita hanya bisa buat 30 GB ya. Padahal kita cek di File Explorer itu ada 60-an GB yang free space. Seharusnya kan kita bisa buat partisi 60 GB-an. Kasus-kasus seperti ini biasa terjadi pada PC atau laptop yang sudah kita lama pakai ya. Untuk solusinya kita pakai aplikasi third party untuk ngebuat partisi ya. Kalau gua pakai yang namanya Aume Partition Assistant. Gua gak akan jelasin terlalu detail ya soal aplikasi ini. Intinya kita akan ngebuat partisi baru yang sebesar 60 GB-an menggunakan aplikasi ini. Mungkin gua akan jelasin di video yang lain untuk cara gunain aplikasi Aume Partition ini. Jika partisi udah jadi, gua saranin kasih nama dulu semua partisi yang ada di PC kalian agar kita gak kebingungan nanti pas install Windows yang baru. Jadi tahap buat nyiapin partisi udah selesai. Yang terakhir itu adalah kita kasih nama semua partisi yang ada di device kita agar tidak kebingungan nanti pas di proses instalasi. Kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu kita akan ngebuat bootable dan gimana cara kita masuk ke bootable itu ya. Untuk ngebuat bootable Windows kita butuh flash disk dan aplikasi burning ya.
kalian biasa gunain Rufus atau Balena Etcher itu juga bisa. Untuk yang gunain Rufus, kalian bisa lihat tampilannya kayak gini. Jika flash disk kita udah kedetek di sini, kalian bisa langsung input aja file Windows yang kita akan install nanti. Di sini gua mau install Windows dari Ghost Spectre yang terbaru. Pada partition scheme kita sesuaiin sama jenis partisi penyimpanan yang tadi di awal kita cek. Jadi gua akan pakai GPT. Selanjutnya tinggal start. Jika keluar pop-up kayak gini, ini adalah checklist untuk nge-bypass persyaratan untuk Windows 11 ya. Buat kalian yang ingin install Windows 11 di PC atau laptop jadul, kalian bisa checklist opsi-opsi ini. Oke, nanti prosesnya akan berjalan. Jika selesai, nanti kita akan masuk ke BIOS untuk booting ke bootable-nya. Untuk mengatur BIOS, kita harus masuk dulu ke menu BIOS-nya terlebih dahulu ya. Saat komputer baru dinyalakan atau di restart, cara masuk ke menu BIOS itu berbeda-beda tergantung merek atau model komputer atau motherboard kita. Biasanya ada pesan di layar yang memberitahu kita tombol apa yang harus kita tekan. Yang kita tekan untuk masuk ke BIOS. Beberapa tombol yang umum digunakan adalah F2, F10, F12, Delete atau Escape. Jadi tampilan BIOS kayak gini. Untuk motherboard yang merek Acer itu kayak gini ya. Merek lain itu bisa berbeda, seperti untuk motherboard Gigabyte itu seperti ini. MSI itu tampilannya kayak gini. Atau BIOS yang ada di laptop itu biasanya kelihatan berbeda ya. Nanti akan seperti ini. Secara garis besar itu sama. Kita hanya butuh mengubah prioritas booting ya. Biasanya itu ada di tab yang bernama boot. Nanti kita bisa urutkan agar bootable yang kita buat itu ada di prioritas pertama, alias ada di nomor 1. Seperti yang gua bilang tadi, kita tinggal ubah boot pertama ke bootable kita. Di sini flash disk saya sudah kedetek yang bernama Vendor CoPro. Nama flash disk ini tergantung merek atau controller di chip flash disk kita ya. Bisa kalian sesuaikan aja. Untuk ganti yang boot pertama dengan bootable kita yang bernama UEFI Vendor CoPro. Jika sudah, kita tinggal save dan restart ya. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke tahap ketiga ya, untuk proses instalasi Windows. Untuk tampilan instalasi Windows dari Ghost Spectre itu nanti tampilannya kayak gini. Kalau untuk Windows yang ori itu bisa lain ya, langsung ada pilih bahasa dan region kalau yang ori. Selanjutnya kita akan pilih jenis Windows. Karena ini Windows dari Ghost Spectre, ada opsi untuk tidak mengikutkan Windows Defender ya. Windows Defender itu adalah antivirus bawaan Windows ya. Kenapa dihilangin? Karena aplikasi ini banyak memakan RAM ya. Jika sudah, kita klik next. Selanjutnya kita akan pilih tipe penginstalan antara upgrade install atau custom install. Untuk upgrade install ini, instalasi akan menempatkan Windows baru itu di partisi yang sama dengan Windows yang lama. Penginstalan ini akan menghapus Windows yang lama dan mengganti dengan Windows yang baru. Sedangkan custom install ini kita akan ngepilih sendiri partisi yang mana yang akan kita install Windows baru atau yang akan kita isi Windows yang baru. Dengan proses ini kita bisa mendouble boot Windows yang lama dan Windows yang baru agar kita bisa pakai secara bersamaan ya, Windows lama dan Windows yang baru itu. Jadi kita pilih custom install ya, agar kita bisa nge-save data-data yang dari Windows yang lama. Pilih custom install dan nanti kita akan ada disuruh pilih partisi. Kita pilih partisi yang sudah kita siapkan tadi, yang gua namain tadi itu gak salah OS baru ya. Selanjutnya kita tinggal tunggu proses loading instalasi sampai selesai. Untuk kecepatan install ini tergantung sama jenis dan kualitas penyimpanan kalian ya. Kalau kalian pakai hard disk itu prosesnya akan sedikit lama. Jika pakai SSD jelas akan lebih cepat. Jika sudah diminta untuk ngebuat password kayak gini, berarti proses instalasi sudah selesai ya. Tinggal kita setup pengaturan seperti biasa, seperti pengaturan bahasa, seperti kita
perlu install driver yang baru dan lain-lain. Jadi buat tahap ketiga itu udah selesai. Sebenarnya ini sudah selesai ya tutorialnya, tapi ada tahap keempat, itu cara kita untuk ngehapus Windows yang lama atau yang tidak akan kita gunain. Jadi kalian kalau ingin hapus Windows yang lama, kita bisa langsung aja ketik boot di search bar. Nanti akan ada aplikasi yang namanya sistem konfigurasi. Klik saja di sana. Nanti ada di tab boot akan ada daftar Windows yang lama dan yang baru. Tinggal pilih Windows, dia akan ada pilihan untuk ngedelete Windows yang lama atau Windows yang kalian tidak gunain. Selanjutnya jangan lupa buat kalian yang sudah menghapus Windows yang lama, jangan lupa untuk ngehapus file-file lama dari Windows yang sudah kalian hapus. Kalian bisa langsung aja ke disk manager, nanti akan ada partisi dari Windows yang lama. Tinggal kalian klik kanan, nanti pilih delete volume, nanti akan ada unallocated volume, nanti kita bisa masukin ke partisi-partisi yang lain. Jadi sekian untuk video tutorialnya. Gua harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel gua agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas.